Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam dalam diskusi konstruktif diskon komunikasi efektif dalam keluarga. Topik kita kali ini mengenai aturan-aturan yang dibuat di rumah tanpa didahului dengan komitmen bersama anak. Kita sebagai orang tua terkadang tidak sadar membuat aturan-aturan yang seolah-olah kita merasa harusnya anak sudah tahu dengan aturan tersebut. Seolah-olah berjalan otomatis aturan itu. Jadi tidak melibatkan anak secara langsung dalam membuat aturan itu, sehingga dampaknya anak merasa berat dan juga anak merasa bingung dengan aturan tersebut. Yang mana kita sebagai orang tua tiba-tiba marah, tiba-tiba komplain, ya kan? Dan anak itu bingung gitu, kesalahannya di mana. Nah, ini gimana Pak Jumala? Menurut Pak Jumala nih gimana untuk keadaan itu? Iya, keadaan. Jadi orang tua kan banyak ya Pak Jumala ya, kadang sering kita orang tua merasa aturan itu sudah standar. Harusnya anak-anak sudah tahu aturan itu. Ya kan? Ya, satu, tidak fair, tidak adil. Tidak adil buat anak ya? Lah buat anak lah. Oh kan dia nggak tahu kok, tahu-tahu dimarahin. Iya. Iya toh? Ini main gadget melulu. Ya arti melulu itu apakah? Melulunya juga nggak jelas. Nggak jelas kan? Berapa jam, berapa sering? Iya. Melulu itu berapa kali sehari? Kan standarnya nggak sama orang tua sama anak. Iya. Yang kedua adalah berapa lama. Kan nggak ngerti juga anak. Iya. Lah terus kita tiba-tiba marah, kan nggak fair. Sahabat-sahabat, coba. Iya betul. Nah oleh karena itu, mengapa perlu komitmen? Mengapa perlu sosialisasi? Kalau sudah komitmen biasanya ya sudah sosialisasi. Iya. Jadi pertama kita komitmen dulu kan. Seperti video kita kemarin. Jadi kita bikin komitmen dulu bersama anak-anak. Cara ngajari komitmen kemarin kan ada 3 poin toh. Yang mudah dulu, terus diapresiasi, terus di challenge. Lihat kali ke video yang lalu. Nah, setelah kita bikin komitmen bersama anak-anak, kan setelah komitmen diikuti dengan aturan. Pembuatan aturan. Nah, yang kedua, ya sahabat muda, ketika kita bikin aturan sama anak-anak, kita harus juga negosiasi. Anak-anak kita libatkan, di situ terjadi tarik ulur. Oh, kita maunya 2 jam, anak-anak mau 3 jam, gitu kan. Jadi terjadi tarik ulur, yang mana di situ anak-anak merasa dihargai juga kan. Anak merasa dihargai, karena dilibatkan. Dan efeknya kalau namanya anak-anak merasa dilibatkan dengan aturan itu, otomatis mereka juga merasa itu aturan itu pilihan mereka sendiri. Jadi aturan itu pilihan mereka sendiri, sehingga lebih komit. Nah, sahabat muda, orang tua merasa aturan itu seharusnya anak sudah tahu. Ya kan Pak Jumala? Harusnya anak sudah tahu. Terus anak juga merasa hari ini boleh 2 jam misalkan, ini gadget nih topiknya yang tadi. Hari ini boleh, besok nggak boleh, besoknya lagi boleh, besoknya nggak boleh. Kan jadi rancur, orang tua nggak. Itu orang Jawa bilang apa coba? Apa Pak? Esok dele sore tempe. Ngerti maksudnya? Iya. Tahu ya? Jadi kadang boleh, kadang enggak. Kadang boleh, kadang enggak, anak bingung. Itu karena orang tua juga nggak punya patokan jelas juga. Betul ya. Karena nggak ada aturan. Jadi sebetulnya aturan itu, komitmen dan aturan itu juga akan mempertegas ini boleh, ini tidak boleh. Iya, dan buat patokan kita sebagai orang tua juga. Buat patokan kita. Jadi tadi konten komitmen itu di dalamnya juga mengandung bahwa tidak hanya komitmen anak saja, tetapi orang tua juga pegang komitmen. Iya. Jangan sekarang boleh, besok sekarang tidak boleh, besok jadi boleh, atau pagi boleh karena sorenya lagi sibuk terus jadi nggak boleh. Terbalik. Karena pagi tidak boleh karena sore sibuk, lagi goreng tempe wedi gosong terus jadi boleh, ya enggak begitu. Nah, ini kadang sering terjadi Pak Jumala. Anak tuh sebenarnya dia komit. Sebenarnya dia komit dengan, cuman kadang kita orang tua mengambil jalan pintas, oh kita lagi repot gitu kan, gampang ke. Kita gampang ke. Jadi nggak tegas menjalankan efeknya aturan. Ketika kita gampang ke,
efeknya anak merasa oh berarti peraturan itu sebenarnya nggak harus dipenuhi, nggak harus ditepati, taati. Tapi Pak, ada situasi-situasi tertentu di mana memang kita orang tua tuh kadang memang kita yang nggak bisa dengan darurat itu lah. Kalau saya Pak terpaksa ya. Darurat ini. Darurat nggak? Kalau saya menyiasatinya, kan saya bikin aturan tuh sama anak-anak, bikin aturan, terus bawah kan tanda tangan. Nah selalu Pak di atasnya tanda tangan itu selalu ada kalimat dalam situasi darurat peraturan bisa diubah sesuai kesepakatan. Nah jadi saya selalu ada kata-kata itu karena kadangnya seringnya Pak, seringnya itu bukan anak-anak yang darurat, malah kita itu. Sendiri. Kita orang tua yang darurat. Iya, dan itu kalau kita tidak kondisikan dengan tadi pengecualian, namanya pengecualian. Itu di dalam hukum aja ada kok, bukan hanya di rumah tangga. Iya, kesannya kita mencela-mencela di mata anak kan. Tapi kalau ada hukum itu ya kita ngomong aja ini pengecualian sudah jelas. Jadi ada statement bahwa dalam kondisi darurat maka aturan bisa tidak dilaksanakan ya sesuai dengan kesepakatan. Pasti ada begitu juga. Sama sebetulnya bukan hanya negara juga begitu, ada namanya pengecualian. Di agama juga ada kan, darurat, daruri ada. Iya. Dan itu memang harus dibuat, ditulis. Dan itu memang harus ditulis supaya anak-anak juga ngerti dalam kondisi yang darurat memang boleh. Dan kita orang tua juga komunikasi kan, komunikasi. Oh ini saat ini situasi darurat, boleh di ini. Terus sama satu lagi Pak. Aturan itu tidak bersifat baku, ya kan? Bisa juga anak mau merubah aturan, boleh-boleh aja kan? Jadi, improve namanya. Nah, improve ya. Improve. Jadi kita buat aturan itu tidak terus saklek sifatnya. Kalau misalkan memang anak memang dia pingin berubah, kita kasih space, kita kasih ruang mereka untuk jadi berubah. Gini. Jadi aturan itu bukan berarti tidak boleh berubah selamanya. Iya. Beberapa kondisi diantaranya adalah aturan itu tidak bisa dilaksanakan. Ya karena situasi dan karena kemampuan kita maupun anak, bukan hanya anak loh. Orang tua juga kadang-kadang tidak bisa menepati itu. Kalau memang itu yakin tidak bisa dilaksanakan, ya wis diubah aja. Iya. Supaya kita jangan terkesan kita ngenteng aturan itu sendiri, nanti malah aturan kita tidak ditaati. Dan memang itu masuk di dalam komitmen. Jadi komitmennya itu aturan bisa dirubah apabila anak-anak ingin merubah aturan, sampaikan aja ke orang tua. Iya, sampaikan aja. Itu kan nanti masuk dalam komitmen kan. Boleh tertulis, boleh enggak. Tapi yang jelas mereka tahu bahwa aturan ini masih bisa improve. Iya. Oleh karena itu di dalam melaksanakan aturan pun kita harus monitor. Orang tua harus monitor. Ini aturan bisa dijalankan enggak? Jadi sewaktu-waktu ketika kita mau merubah aturan juga tidak terkesan di depan anak aturan kok berubah-berubah. Memang sudah disepakati dari awal aturan itu memang bisa diubah dan dievaluasi. Aturan bisa mereka juga tahu bahwa ini bisa dievaluasi. Nah, kadang orang tua gitu Pak menganggap anak itu sudah pasti anak tuh tahu juga gitu kalau aturan tuh boleh dirubah tanpa kita komunikasi. Kita komunikasikan supaya mereka paham. Dan yang terpenting apa? Yang tidak mampu gini. Kita mengira yang tidak mampu melaksanakan peraturan itu anak. Belum tentu. Orang tua juga sering nggak mampu melaksanakan peraturan. Seringnya banyak malah justru kalau menurut saya malah seringnya orang tua. Karena kita kan banyak kalau anak kan dia lebih konsisten kan waktunya. Gitu loh. Dia lebih bisa menaati. Dan tadi ketika memang kita masuk dalam klausa peraturan boleh berubah, sewaktu-waktu kalau kita mau merubah aturan juga tidak terkesan kita merubah aturan gitu. Jadi ini. Oke. Tadi kita ulangi ya. Yang pertama, yang terpenting adalah hindari membuat aturan yang sepihak tanpa melibatkan anak. Betul. Oleh karena itu perlu dibuat komitmen sebelum membuat aturan. Iya. Apalagi yang lebih parah lagi adalah kita merasa anak harus tahu apa yang harus dilakukan, padahal kita nggak pernah ngomong, tahu-tahu marah-marah. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi buat komitmen dulu, baru dibuatkan peraturan. Iya. Yang kedua adalah ada apresiasi dan ada konsekuensi di dalam pelaksanaannya. Aturannya. Ya, kalau dia mampu melaksanakan ya diapresiasi, tetapi kalau misalnya tidak dilaksanakan konsekuensinya jelas. Ya, apa jelas dan mereka tahu. Terus yang ketiga adalah dalam pembuatan peraturan ada negosiasi. Iya, tarik ulur. Tarik ulur. Sampai
kita sama-sama sepakat. Dan yang terakhir di dalam pelaksanaannya adalah evaluasi. Dimonitor dan dievaluasi bahwa aturan ini tidak mati. Tidak baku, mati. Tidak mati, baku, harus ini. Enggak, ya kita evaluasi karena yang tidak mampu melaksanakan aturan kadang-kadang bukan hanya anak, tapi orang tua juga. Ya. Ya, saya kira itu ya. Demikian sahabat muda video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.